Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka meraih elektabilitas tertinggi sebagai pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2024. Menurut hasil penelitian lingkaran survei Indonesia Denny JA, Prabowo Gibran meraih elektabilitas suara sebesar 39%. Lingkaran Survei Indonesia Denny JA merilis hasil survei terbaru terkait simulasi 3 pasangan bakal calon presiden dan calon wakil presiden. Bakal pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mengungguli 2 pasangan lainnya dalam survei ini. Peneliti Lingkaran Survei Indonesia Denny JA Hanggoro Doso Pamungkas menjelaskan, responden diberikan pertanyaan bila pemilihan presiden diadakan sekarang, siapa yang akan dipilih sebagai presiden dan wakil presiden. Hasilnya Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka berada di urutan teratas dengan elektabilitas suara sebesar 39%. Sementara pasangan Ganjar Mahfud berada di urutan kedua dengan elektabilitas hanya 36,9%, disusul pasangan Anies Baswedan Caimin di urutan ketiga dengan elektabilitas 15%. Hasil survei Lingkaran Survei Indonesia Denny JA ini dirilis pada 24 Oktober, di mana periode survei dilakukan pada 4 hingga 12 September 2023. Metode penentuan responden menggunakan multi-stage random sampling dengan jumlah 1.200 responden. Dalam survei Lingkaran Survei Indonesia Denny JA ini, teknik pengumpulan data yang dipakai yakni wawancara tatap muka menggunakan kuesioner, serta margin of error survei dinyatakan kurang lebih 2,9%. Demikian laporan tim berita Garuda TV. Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka unggul dari 2 pasangan calon lainnya berdasarkan hasil lembaga survei. Faktor Gibran Rakabuming Raka disebut sebagai salah satu faktor pendongkrak elektabilitas Prabowo Subianto. Untuk mengetahui hal itu telah hadir bersama kami di studio ada pengamat politik dari Citra Institute, Mas Efriza. Selamat pagi. Pagi, Mbak. Sebelumnya terima kasih banyak Mas Efriza telah berkenan untuk hadir di pagi hari ini ke studio Garuda TV untuk berdiskusi di laporan 8 pagi. Mas Efriza, kemarin kan kita sudah melihat ya pasangan ketiga akhirnya telah mendaftarkan di hari terakhir mendaftar ke KPU untuk pemilihan di Pilpres 2024 nanti. Nah, banyak sekali pengamat, nggak banyak sih, ada beberapa dari pengamat politik mengatakan bahwa hadirnya Gibran ini justru tidak memberikan efek besar untuk Prabowo Subianto. Tapi ketika kita lihat dari hasil survei, ternyata dari hasil survei LSI Denny JA ini elektabilitas dari Prabowo dan juga Gibran ini malah jadi tertinggi sebesar 39%. Ya, harus diakui bahwa yang pertama dari berbagai survei hasilnya Gibran memang masih positif. Dari Denny JA misalnya 39, betul. Dari LSI-nya Pak Jayadi Hanan 35,9%, dan itu kenaikannya sekitar 3-5%. Bahkan yang terbaru juga hasil berbagai survei menunjukkan tidak ada pengaruh dan juga tidak ada hal yang negatif dari pasca putusan MK. Jadi masyarakat tidak mempercayai bahwa ada permainan atau ada unsur dari istana mempengaruhi MK. Dan ini sangat positif sekali, dan tentunya Gibran juga sudah disambut oleh generasi milenial dan generasi Z saat datang ke acara tersebut, dan kita juga harus menyambut positif 3 calon ini adalah elektabilitasnya tinggi-tinggi. Jadi saya rasa ini adalah kesempatan untuk mencari calon yang terbaik, dan salah satunya ada anak muda di dalamnya, Gibran Rakabuming Raka. Oke, baik. Ini kan sudah ada 3 pasangan calon presiden dan juga calon wakil presiden yang sudah mendaftarkan ke KPU ya. Dari ketiga masing-masing ini, seberapa jauh peluang dari masing-masing capres dan juga cawapres ini, Mas? Kalau berbicara peluang tentunya panjang, tapi juga tidak terlalu lama, karena kan kita akan pemilihan umum pada 14 Februari. Tapi kalau kita melihat kekonsistenan elektabilitas, tentunya Pak Prabowo patut senang. Dan yang menarik adalah faktor Mahfud MD dari Ganjar ini belum mempengaruhi, dan ini belum direspon positif. Sementara kita juga bisa melihat bahwa pengaruh dari
Caimin bersama dengan Anies yang sudah lebih lama ternyata juga belum mendapatkan pengaruh respon yang positif. Dan ini artinya dalam situasi posisi yang seperti ini Pak Prabowo tentu perlu lebih hati-hati dan juga lebih siap untuk meningkatkan elektabilitasnya, karena ini adalah poin penting bagaimana ia masih tetap tinggi. Yang kedua, bagaimana Gibran pun mendapatkan respon baik positif maupun negatif itu sendiri. Oke, ini kan tadi kita berbicara tentang sudah ada 3 pasangan calon yang mendaftarkan ke KPU ya. Dan ini apakah akan ada perubahan signifikan pada persepsi publik mungkin Mas Efriza? Kalau dilihat persepsi publik, tentunya tidak akan ada perubahan signifikan. Yang pasti yang akan ada adalah bagaimana calon-calon ini bisa mendapatkan suara lebih. Karena kita tahu bahwa volatilitas di Indonesia atau peralihan suara atau belum menentukan pilihannya itu masih tinggi. Dan ini adalah hal yang perlu untuk dicermati dan perlu untuk ditarik. Dan kemudian kita juga melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo dan Gibran kemarin sudah menunjukkan ia lebih siap dari gagasan, bukan hanya ingin melanjutkan. Betul. Karena di dalamnya misalnya dia sudah berbicara akan ada kartu anak sehat. Betul. Dia sudah berbicara dana abadi pesantren. Iya, pesantren. Ada kredit startup dari milenial. Betul. Dan bahkan dia juga berbicara tentang kartu untuk lansia. Dan di sana juga ada hilirisasi. Artinya memang dia melanjutkan keberlanjutannya Pak Jokowi berarti ya? Iya, di sana juga ditunjukkan kesiapan dari melanjutkan, merevisi, dan menambahkan. Dan ini menjadi daya tarik dari pasangan yang lain yang masih belum bisa mengkonsepkan apa sih yang namanya memperbaiki sistem hukum di Indonesia. Apa yang namanya koalisi perubahan, perubahan signifikan ini seperti apa. Kalau ini sudah punya target yang jelas, sudah punya arah yang jelas, dan kita juga bukan angan-angan lagi. Nah, ini adalah hal yang positif yang digambarkan dari pendaftarannya Gibran dengan Pak Prabowo. Oke, baik. Dan ini kan kita kan masih hangat-hangatnya ya dinasti politik seperti itu ya, isu-isu yang beredar di luar sana. Bisa tidak pemilih-pemilih atau orang yang kecewa dengan dinasti politik ini justru ini malah menguntungkan pasangan lain, Mas Efriza? Tentu. Dinasti politik ini bisa menguntungkan pasangan lain. Tapi yang menjadi faktor krusialnya adalah masyarakat belum tentu juga mempedulikan soal dinasti politik. Karena yang masyarakat pikirkan adalah gagasannya apa. Kira-kira kita akan dibawa kemana. Kehidupan kita akan seperti apa. Dan hal-hal ini menjadi faktor krusial. Saat ini masyarakat, saya rasa dari hasil LSI juga sudah menyatakan masyarakat tidak terlalu mempedulikan soal dinasti politik karena itu wilayahnya perkotaan, wilayah orang berpendidikan, sementara di daerah lebih merasakan konkretnya apa gagasannya. Kita akan seperti apa nanti ke depannya, per bulannya, per tahunnya. Betul. Dan ini adalah gagasan yang saya rasa sudah diumbar dan sudah direspon oleh publik dari ketiga calon saat pendaftaran. Oke, Gibran ini kan dipersiapkan untuk meraup kaum milenial ya, atau enggak orang-orang anak-anak milenial seperti itu, untuk menaikkan elektabilitas dari Prabowo juga seperti itu. Tapi apakah betul para milenial ini akan serta-merta memilih dukungannya kepada Gibran, atau ada faktor lain mungkin, Mas Efriza? Kalau saya lihat generasi Z, generasi milenial ini responnya positif memang untuk Pak Prabowo karena dia dianggap santun dan dia dianggap bisa membawa ketertiban, ketenangan, dan benar-benar bisa mewujudkan kenyataan itu. Sisi yang lain juga kita akui dan itu pun direspon. Pertanyaannya adalah 2 tahun Gibran ini kira-kira responnya apa? Ternyata kalau kita perhatikan responnya positif kok. Orang Gibran ini bagaimanapun masih bisa bekerja walaupun dalam skup yang kecil ya. Betul.
Kayak misalnya revitalisasi pasar, dia sudah lakukan. Pembangunan di masjid, dia lakukan. Bahkan dia turun ke lapangan mendengar keinginan dari masyarakat soal pungli yang saat itu terjadi. Artinya, ini bukan sosok yang anak kemarin sore tidak punya pengalaman. Malah ini adalah sosok yang sudah berpengalaman. Sudah menunjukkan wataknya dia yang memang suka tidak suka dia punya kemampuan dalam hal pembangunan infrastruktur karena S1 S2-nya di luar negeri pula. Betul. Dan pendidikan itu mempengaruhi, dan sisi yang lain dia punya DNA ayahnya yang saya rasa mempengaruhi, dan sisi berikutnya ketegasan Pak Prabowo. Ini satu dan lain halnya ini sangat menguatkan antara kedua calon tersebut. Atau pasangan calon lah tepatnya. Iya. Tapi kan ini kan juga banyak sekali perdebatan ya Mas Efriza ya terkait dengan adanya Gibran ini menimbulkan pro dan kontra gitu seperti itu. Apakah bisa dengan pengalaman yang seperti ini bisa menduduki kapasitas menjadi seorang pemimpin yang menaungi ratusan juta masyarakat seperti itu katanya? Kalau saya lihat sudah dibuktikan dari di wali kota. Ini kan respon ketidaksiapan masyarakat hanya karena Gibran begitu cepat. Tapi kalau ditanya dan kita perhatikan, semua juga mengakui bahwa Gibran ini suatu saat nanti memang pemimpin masa depan yang diharapkan. Dan dia pemimpin yang memang suatu saat nanti dia akan mendapatkan panggung itu. Karena dari pola dia hadir di pemilihan kepala daerah sampai sekarang itu dia selalu mendapatkan asumsi animo positif dari masyarakat dan perhatian dari masyarakat. Simpatik masyarakat pun hadir. Hanya ya itu tadi persoalannya soal batas usia dan gugatan ke MK. Tapi saya yakin nantinya ketika Mahkamah Kehormatan MK memproses dan sudah menyatakan bahwa mereka siap untuk serius memproses dengan baik dan benar. Kalau tidak terbukti, saya yakin responnya tinggi, positif terhadap Gibran. Terus apa yang membuat akhirnya partai-partai politik dari koalisi Indonesia Maju ini begitu pasrah, begitu ikhlas, begitu saja untuk menerima kehadirannya Gibran, padahal mereka kan tidak mendapatkan intensif elektoral gitu seperti itu. Apa karena mungkin Gibran ini ada unsur anak dari Presiden Jokowi atau seperti apa? Kalau saya lihat mereka bukan pasrah, mereka sudah mencoba dan mereka melihat sendiri fakta nyatanya, elektabilitasnya pun kecil. Buat apa dipaksakan? Dan kalau dipaksakan ya bisa dikatakan itu kekonyolan menuju pemilu tapi belum siap. Nah, atau menuju pemilu sudah tahu gambarannya tapi sia-sia. Nah, kalau ini kan tidak, mereka berembuk, mereka memikirkan. Ada hal yang dipikirkan oleh mereka. Hal titik temunya yaitu keberlanjutan pembangunan yang sampai saat ini tidak ada kejelasan apakah visi misi calon presiden itu akan melanjutkan pembangunan atau tidak. Berikutnya adalah soal Jokowi, Pak Presiden ini, dia adalah akan melakukan all out, dan yang ketiga tentunya mereka juga mau memberikan kesempatan kepada anak muda karena mereka juga melihat elektabilitasnya Gibran dan respon positifnya juga masih tinggi. Oke, baik Mas Efriza. Berarti artinya dari pemaparan Anda ini mengatakan bahwa hasilnya ini sudah ada kesepakatan bersama seperti itu ya? Iya. Oke, baik Mas Efriza. Sebelumnya terima kasih banyak telah bergabung bersama kami untuk berdiskusi di Laporan 8 Pagi. Terima kasih dan selamat pagi Mas. Pagi Mbak.